Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini itu aku mau memberikan testimoni atau feedback atau enggak rekap lah ya. Rekap selama aku satu semester kuliah di Polinema. Nah, terutama di matkul manajemen pemasaran yang kebetulan aku mendapatkan atau diajar oleh Pak Mustafa. Nah, selama satu semester ini itu aku sering banget ditanyain soal Yok, kamu belajar Pak Mus ya? Terus orangnya gimana? Katanya orangnya tegas ya. Terus habis itu kayak bikin kena mental mahasiswanya atau ya banyak banget ya rumor yang negatif tentang Pak Mus. Tapi di sini aku mau menyangkal bahwa rumor itu ya ada beberapa yang benar, kayak misalnya contohnya Pak Mus itu emang tegas orangnya dan disiplin banget sama pembelajaran, tapi ada sisi baiknya juga. Nah, aku mau membahas sedikit tentang sisi baiknya lah ya. Jadi selama pelajaran Pak Mus ini, pertama-tama kita itu satu kelas membuat kesepakatan bersama Pak Mus untuk memberikan question setiap mau memulai kelas, boleh berupa question atau respon atau feedback terkait apa yang dialami atau ya pertanyaannya juga nggak harus tentang pembelajaran, tentang apa yang kita alami di selama seminggu itu, atau ada pengalaman yang mau kita sharing itu sangat diperbolehkan untuk Pak Mus, karena kita kelasnya itu kayak kelas yang sharing gitu, jadi sangat terbuka gitu ya. Nah, kemudian Pak Mus mengusulkan untuk jika ada mahasiswa atau ya mahasiswa yang tidak memberikan question itu akan diberikan evaluasi berupa keluar kelas lalu memikirkan apa yang salah atau apa yang kurang, ya apa yang salah dilakukan oleh mahasiswa itu. Nah, jadi selama pembelajaran Pak Mus ini aku lumayan jarang sih aku keluar kelas ya, alhamdulillahnya. Tapi waktu pertama-tama aku masuk di kelas Pak Mus itu aku sering banget keluar kelas, karena yang pertama itu pembelajaran Pak Mus itu masih baru banget, kayak metode pembelajarannya itu aku belum pernah ngalamin dari aku SD sampai kuliah ini, dan aku juga harus adaptasi lagi kan. Kemudian yaitu aku udah dapat satu pembelajaran, yaitu aku juga harus bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan, karena di manajemen pemasaran itu juga sangat penting adaptasi yang cepat. Kemudian setelah itu aku akhirnya memutuskan untuk mencoba berani lebih speak up atau lebih memberikan pendapat atau bertanya. Itu juga poin yang sangat penting bagi pemasaran, karena kan kalau pemasar atau marketing tidak jago ngomong kan bakalan repot kan. Gimana mau nawarin produknya kalau yang nawarin itu gak bisa ngomong gitu kan. Jadi itu juga salah satu yang berharga banget yang aku dapatin dari Pak Mus. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Mus, karena telah membantu aku buat bisa menjadi lebih berani dalam mengungkapkan apa yang aku pikirkan. Kemudian Pak Mus itu sempat berkata ya, kuncinya di kelas Pak Mus itu satu, jangan mikir. Karena kalau
karena waktu itu aku sangat memikirkan banget eh, kalimat yang mau aku tanyain ke Pak Mus, tapi karena aku terlalu sibuk memikirkan pertanyaanku itu, akhirnya aku disuruh keluar karena waktu itu beliau menanyakan feedback tentang penjelasan dari pertanyaan temanku yang sedang bertanya. Kemudian aku kebetulan lagi gak fokus karena memikirkan pertanyaanku itu, akhirnya ya aku disuruh keluar. Kemudian aku langsung berbenah, jadinya kalau misalnya ada yang tanya itu langsung harus didengarkan, karena kita juga harus menghargai orang yang lagi menjelaskan atau bertanya atau yang lagi ngomong di depan itu. Kita memperhatikan ya, karena kalau kita tidak dihargai orang lain itu rasanya kan juga gak enak kan. Jadi kita juga harus menghargai orang lain sebelum kita tidak dihargai. Asik kata-kata tuh. Terus ada satu lagi yang unik, itu tentang formasi tempat duduk. Nah, di kelasnya Pak Mus itu beliau suka menggunakan formasi tempat duduk itu dalam bentuk U gini ya. Jadi melingkar kelas agar beliau menyampaikan agar bisa melihat seluruh wajah anggota kelas gitu ya. Jadi biar kalau misalnya ada yang tidur gitu kan langsung ketahuan ya kan gitu. Terus dalam pembelajaran nih, itu kan udah tentang uniknya ya. Terus kalau dalam pembelajaran ini kita disuruh melakukan presentasi dengan anggota kelompok yang akhirnya terbagi menjadi 8 kelompok. Kemudian sudah harus membuat presentasi yang menarik agar audiens tidak bosan dalam mendengarkan presentasi kita. Nah, kita juga harus itu juga melatih aku buat presentasi yang menarik ya. Terus ya udah akhirnya alhamdulillahnya aku bisa melakukan presentasi yang menarik dan teman-teman juga terhibur. Tapi aku minus di pendalaman materi, yang ada beberapa materi temanku yang aku memang belum paham. Jadinya waktu ada pertanyaan tentang materinya temanku itu kelompok kami nggak bisa jawab. Jadinya ya itu minus dari kelompok kami. Mungkin sekian dari rekap selama 1 semester di kelasnya Pak Mustafa sejauh ini. Terima kasih Pak Mustafa karena sudah memberikan ilmu yang berarti bagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.